Bebasnya Gojo Satoru jadi hal yang paling dinanti-nanti pembaca Jujutsu Kaisen. Dan setelah lebih dari 1000 hari di dunia kita Gojo disegel, waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita diperlihatkan langkah Kenjaku selanjutnya. Jadi setelah menyerap Master Tengen, Kenjaku memulai langkah selanjutnya. Dan ini berhubungan dengan keberlangsungan Cooling Game. Jadi awalnya Kenjaku mencoba menambahkan aturan baru. Aturan yang melarang pemain baru untuk ikut serta dalam Cooling Game. Tapi aturan ini jelas ditolak oleh Kogane. Ini karena kalau nggak ada pemain baru yang masuk, sekali semua pemain yang terdaftar dibunuh, Cooling Game bakal terpaksa berakhir. Simpelnya, aturan ini bisa mengancam keberlangsungan Cooling Game. Tapi Kenjaku nggak habis akal. Sebagai pencetus Cooling Game itu sendiri, dia udah tahu seluk-beluk hingga glitch atau celah dalam permainan ini. Kenjaku memanfaatkan glitch dalam Cooling Game yang berhubungan dengan barrier di tiap-tiap koloni. Jadi Kenjaku menjelaskan ke Kogane kalau Cooling Game tercipta dengan memakai yang namanya Bone Barrier. Nah, barrier ini dibuat dengan berlandaskan barrier murni yang dari awal udah ada di Jepang. Dan pencipta barrier murni itu nggak lain dan nggak bukan adalah Master Tengen. Jadi demi memperkuat penekanan roh kutukan dan barrier para asisten manajer, dipasanglah barrier murni di banyak titik di Jepang. Tapi 4 titik diantaranya dianggap punya peran yang sangat penting. Keempat titik ini berlokasi di Istana Kekaisaran, makam di bawah SMK Jujutsu Tokyo, kuil Yamakuni di Kyoto, dan Gunung Keramat Hida yang membagi wilayah timur dan barat Jepang. Intinya adalah barrier-barrier murni ciptaan Master Tengen ini sangat penting bagi keberlangsungan Cooling Game. Inilah kenapa meski Cooling Game gak punya Game Master, Kenjaku menganggap kalau Master Tengen sendiri sebenarnya adalah Game Masternya. Jadi kalau dia menghendaki barriernya dihancurkan, Cooling Game bisa aja berhenti secara paksa. Nah, meski peran GM ini juga sebenarnya bukan kehendaknya, Master Tengen tetap memilih buat nggak melepas barrier murninya dan membiarkan Cooling Game berjalan. Alasannya karena kalau barrier murni ini dilepas, pertarungan antara manusia dan roh kutukan yang tanpa akhir akan kembali terjadi. Dan bakal sulit buat menciptakan barrier murni seperti 1000 tahun yang lalu. Artinya, di sini Master Tengen berjudi. Dengan diadakannya Cooling Game, banyak korban bakal berjatuhan. Tapi dia percaya kalau pihak penyihir Jujutsu bakal jadi pemenangnya. Inilah kenapa dia juga akhirnya membantu Yuji dan kawan-kawan. Nah, dengan jatuhnya Tengen ke tangan Kenjaku, segala keputusan barrier murni kini ada di tangan sang villain. Inilah yang bakal dimanfaatkan Kenjaku buat menambah aturan baru. Kenjaku mengancam Kogane kalau dia nggak menambah aturan baru yang melarang pemain baru masuk, Kenjaku akan menyuruh Tengen menghancurkan barrier murni, yang otomatis akan menghentikan Cooling Game. Disinilah celah pun berhasil dibobol. Dengan membuat Kogane memilih 2 pilihan yang sama-sama mengancam Cooling Game, si Higami ini pun terpaksa memilih yang ancamannya nggak begitu drastis. Jadi alih-alih membiarkan Cooling Game berhenti saat itu juga, lewat dihancurkannya barrier murni, Kogane memilih pelarangan pemain baru. Meski pilihan kedua ini juga bisa menghentikan Cooling Game, tapi hal itu cuma terjadi nanti saat seluruh peserta Cooling Game terbunuh. Nah, nggak cukup di situ, Kenjaku kembali menambah aturan baru lewat celah tadi. Tapi kali ini lebih drastis lagi. Dia meminta adanya ketentuan di mana Cooling Game akan berakhir setelah seluruh pemain, kecuali Geto Suguru dan Fushiguro Megumi terbunuh. Artinya Kenjaku ingin menyisakan dirinya dan Sukuna sebagai pemain Cooling Game yang hidup. Dan untuk mengakhiri Cooling Game, dia dan Sukuna cukup membunuh para pemain yang tersisa. Dengan ditambahkannya 2 aturan baru ini, Kenjaku pun bisa mengakhiri Cooling Game tanpa melepas barrier murni Tengen. Karena menurutnya, barrier ini juga dibutuhkan dalam ritual penggabungan Master Tengen dengan warga Jepang. Setelah menambahkan aturan baru, Kenjaku pun mendatangi sebuah gua, dan di sanalah terdapat mumi dari makhluk paling ditakuti di zamannya, yaitu Sukuna. Kenjaku pun bertanya ke Tengen apa mumi tersebut bisa dia ambil untuk oleh-oleh. Dan Tengen ngejawab bisa. Dan ini nggak akan mengganggu keberlangsungan barrier. Nah, ucapan Tengen ini mengisyaratkan kalau kemungkinan mereka saat ini ada di salah satu titik barrier murni. Sementara itu di tempat lain, para penyihir Jujutsu kini tengah berkumpul. Mereka pun mendengar soal adanya aturan baru yang ditambah oleh Kenjaku. Dan dengan begini, mereka cuma perlu satu tujuan, mengalahkan Sukuna dan Kenjaku. Tapi hal ini jelas bukan misi yang mudah. Inilah kenapa mereka perlu tambahan kekuatan dari seorang Gojo Satoru.
Disinilah rencana membebaskan Gojo dimulai. Jadi setelah diserang oleh Sukuna, Kurusu-hana sempat terjatuh dari atas gedung. Tapi beruntungnya Amai menyelamatkannya dengan teknik kutukannya. Sejauh ini belum jelas secara pasti apa teknik kutukan Amai. Tapi kalau dilihat dari sini, dia seperti bisa membentuk gunungan yang bisa jadi tempat mendarat yang aman. Entah itu pasir, salju, atau partikel yang lain. Inilah kenapa Hana nggak mati di tempat saat terjatuh. Nah, Hana pun lalu dibawa ke tempat yang aman oleh Takaba yang waktu itu ada di dekat lokasi. Dan saat ini, dia telah mendapat perawatan medis melalui teknik pembalik Shoko. Meski begitu, kondisi Hana saat ini nggak memungkinkan buat bertarung. Dari mulai mentalnya yang terluka, tangan kanannya juga kini telah buntung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk para penyihir jutsu adalah membantu membebaskan Gojo. Nah, Yuta sendiri sempat bertanya apa si malaikat bisa berpindah wadah seperti Sukuna. Tapi dia menjawab kalau hal itu mustahil. Karena menurut pengalamannya, para penyihir kuno menerima perjanjian Kenjaku karena mereka nggak tahu caranya berubah menjadi objek kutukan setelah mati. Tapi Sukuna yang seakan makin menegaskan kalau dia adalah spesial, bisa melakukannya sendiri. Jadi setelah Kenjaku mengubah Sukuna menjadi objek kutukan yaitu jari, Sukuna berhasil mempelajari mekanismenya. Inilah kenapa dia bisa berpindah ke Megumi cukup dengan memindahkan jari kelingkingnya. Karena saat itu, dia mengubah jarinya menjadi objek kutukan. Nah, menyadari keenggakberdayaannya, Hana bilang ke Yuta kalau kerjasama mereka akan berakhir saat Gojo terbebas. Tapi Hana kembali bertanya, bagaimana nasib Megumi nantinya? Sementara itu, Amai kembali berbicara dengan Yuji. Disinilah dia menceritakan awal mula pertemuannya dan gimana Yuji sempat mengubah pandangannya. Tapi sejak Cooling Game dimulai, Amai semakin ragu kalau dia bisa bertarung seperti Yuji. Amai bahkan meminta maaf karena dia nggak punya nyali. Tapi Yuji berterima kasih ke Amai karena telah menyelamatkan Hana. Di situ Amai juga bertanya gimana dengan kondisi Yuji. Dia yang kini nggak punya Sukuna, apakah masih bisa bertarung? Tapi Yuji menegaskan kalau dari awal Sukuna emang nggak pernah membantunya. Yuji yang kini bagaikan objek kutukan yang dikelilingi oleh energi kutukan Sukuna bakal terus bertarung dan memburunya. Bahkan dia rela memakan apapun untuk membunuh si musuh bebuyutan itu. Disinilah kita mendapat sebuah clue soal power up atau kekuatan yang mungkin bakal dimiliki Yuji nanti. Jadi Yuji bertemu dengan Choso dan di situ dia diberikan buku yang berisi catatan penelitian tentang jiwa. Catatan ini ditulis oleh Yuki Tsukumo. Dan dia menitipkannya ke Choso bersama dengan gerbang belakang kotak alam penjara. Yuji pun lalu berterima kasih ke Choso, tapi bukan soal bukunya, tapi soal adik-adik Choso. Mendengarnya Choso menjawab nggak masalah, karena adik-adiknya kini hidup di dalam Yuji. Dari sinilah muncul asumsi kalau Yuji telah memakan janin kutukan Dead Painting yang lain. Dan dari sini jugalah kemungkinan kekuatan baru Yuji akan terlahir. Setelahnya proses pembebasan Gojo pun dimulai. Di SMK Jujutsu Tokyo, para penyihir Jujutsu berkumpul. Bahkan ada sosok yang udah lama kita nggak lihat, yaitu Inumaki. Nah, sebelum melakukan aksinya, si malaikat menyarankan kalau proses pembukaan segel dilakukan di tempat terbuka. Ini karena memperhitungkan tingkat stres yang dialami Gojo di dalam kotak. Jadi karena waktu nggak berjalan di dalam sana, 19 hari yang udah dilewati oleh Gojo di dalam kotak bisa terasa seperti sekejap mata ataupun berabad-abad. Jadi bisa aja tingkat stres tersebut bikin Gojo hilang kendali. Dan bayangin aja kalau penyihir terkuat di zaman ini mengamuk di ruangan tertutup. Akhirnya proses pembukaan segel pun dilakukan di area latihan SMK Jujutsu. Gerbang belakang alam penjara diletakkan di lapangan terbuka. Sementara para penyihir berlindung di pos masing-masing. Setelah mendapat aba-aba, Hana pun memulai merapalkan tekniknya. Dipakailah teknik yang bisa menyandarkan segala bentuk kutukan Jacob's Ladder ke gerbang belakang. Tapi setelah ritual selesai dan asap keluar dari tempat gerbang belakang berada, Gojo nggak terlihat di sana. Para penyihir jelas kebingungan, tapi nggak lama kemudian, sebuah gempa bumi dirasakan oleh mereka. Yap, di lokasi yang lain terdapat guncangan yang menandakan kehadiran kekuatan yang maha dahsyat. Disinilah kita mendapat sudut pandang dari Kenjaku. Jadi guna mencegah kebangkitan Gojo, Kenjaku udah menyembunyikan kotak alam penjara ke palung laut yang paling dalam di Jepang. Sehingga kalau Gojo bebas, dia bakal mati terhimpit dan tenggelam. Tapi buat sosok penyihir terkuat ini, hal itu bukan masalah. Sesaat setelah gerbang belakang dibuka, Gojo ternyata meluncur dan datang ke hadapan Kenjaku langsung.
Yap, Gojo telah bebas. Di hadapan sosok yang siap membunuhnya, Kenjaku sempat bercanda dan bertanya apa Gojo udah cukup beristirahat. Tapi Gojo menegaskan keseriusannya. Dia bilang kalau kata-kata yang keluar dari mulut Kenjaku saat ini akan jadi kata-kata terakhirnya. Gojo pun langsung mengirim serangan berupa teknik blue atau biru. Saat itulah bulatan berwarna biru muncul dan menyedot segala sesuatu di sekitarnya, termasuk Kenjaku yang berusaha menahan tarikan teknik tersebut. Tapi saat itulah sosok ketiga muncul. Dari atas, Sukuna muncul dan menginterupsi serangan Gojo. Ngelihat Sukuna yang kini memakai tubuh Megumi, Gojo langsung paham situasinya. Dia bahkan mengecek Sukuna yang kabur dari Yuji, tapi sosokan bilang akan membunuhnya. Mendengarnya, Uraume jelas gak terima dan mencoba menyerang. Tapi seakan gak menganggap sosok tersebut penting, Gojo memukul Uraume hingga membuatnya gak berdaya. Kenjaku pun lalu mendekat dan mengingatkan Sukuna. Dia bilang sebelum bertarung dengan Gojo, Sukuna harus menepati janjinya dulu. Dan mendengarnya, Gojo kembali mengejek. Sosok Sukuna yang agung mau-maunya menuruti makhluk jahitan seperti Kenjaku. Meski begitu, Gojo sendiri merasa nggak masalah kalau pertarungannya ditunda. Awalnya, Gojo berniat membunuh Kenjaku dulu agar bisa memakamkan tubuh Geto. Tapi dia juga punya urusan sebelum harus bertarung dengan Sukuna. Akhirnya, Gojo pun menyetujui penundaan dengan menanyakan tanggal. Dan saat mendengar kalau hari itu adalah tanggal 19, Gojo menyarankan tanggal 24 sebagai hari pertarungan. Kenjaku pun sempat menyindir kalau membuat janji dengan pria di malam Natal itu menjijikan. Tapi Gojo bilang kalau dia cuma nggak mau ada 2 peringatan hari kematian. Yang dimaksud adalah Gojo ingin tetap membunuh Kenjaku dan tubuh Geto di tanggal yang sama seperti saat dia membunuh Geto dulu. Mendengar kepercayaan dirinya, Kenjaku bertanya apa Gojo yakin bisa menang. Dan sembari mengingat pertanyaan serupa dari Yuji, Gojo menjawab, "Aku pasti menang." Setelahnya pihak Sukuna dan Gojo pun mempersiapkan diri mereka masing-masing. Sukuna bersiap dengan memakan sisa jarinya, meski ternyata masih ada satu yang nggak ditemukan. Uraume pun sempat meminta maaf, tapi Sukuna menebak kalau Gojo pasti menyimpan jari terakhir. Karena dengan cara itulah dia bisa menunda eksekusi Yuji. Tapi Sukuna bilang kalau dia bisa mengganti kekuatan sisa jari itu dengan sebuah oleh-oleh dari Kenjaku. Yap, yang dimaksud adalah mumi dari jasad Sukuna. Sementara itu, Kenjaku sedang duduk di atas gedung sembari mengawasi jalannya Cooling Game. Dia pun bertanya ke Kogane berapa pemain yang gak masuk ke koloni dan mati karena teknik kutukannya dihapus. Dan Kogane ngejawab 61. Jumlah yang terbilang cukup banyak dan sempat membuat Kenjaku berpikir apa alasannya. Dia pun jatuh pada kesimpulan kalau orang-orang Jepang terlalu pasrah dengan takdir mereka. Meski dihadapkan dengan kematian, bukannya mengambil tindakan dan berjuang, mereka lebih rela untuk mati tanpa punya harapan di masa depan. Dan pemikiran ini juga berlaku buat Tengen. Tengen yang harusnya bisa menghentikan Cooling Game dengan tangannya sendiri, memilih buat membiarkan penyihir lain berjuang. Dan hasilnya malah gak sesuai harapannya. Di tempat lain, para penyihir Jujutsu juga mempersiapkan diri mereka masing-masing. Gojo mendengar kematian Nanami dari Shoko dan Ichichi. Gojo pun bilang kalau kini tinggal ketiganya lah yang masih hidup. Tapi Shoko menimpal kalau masih ada satu lagi. Yang dimaksud di sini kemungkinan adalah Geto. Jadi karena tubuh Geto saat ini masih berkeliaran, dia masih dianggap belum benar-benar mati. Di sini Gojo juga menyuruh Ichichi buat tetap fokus, karena dia bakal punya peran di pertarungan Gojo nanti. Sementara Gojo mempersiapkan diri, Mei Mei menggelar taruhan pertarungan antara Gojo melawan Sukuna. Dengan teknik gagaknya, dia juga bakal membuat pertarungan tersebut bisa ditonton lewat streaming. Gak ketinggalan, kita juga diperlihatkan Yuji yang sedang berlatih dengan Kusakabe. Dan disinilah kita kembali mendapat clue soal teknik Yuji yang sepertinya udah terbangkit. Kita bisa lihat gimana Yuji seakan bertukar tubuh dengan Kusakabe. Dengan tubuh Yuji, Kusakabe pun bilang kalau Yuji harus segera menguasainya. Jadi teknik seperti apakah yang sedang Yuji pelajari ini? Kalau dilihat dari adanya pertukaran tubuh, ini bisa jadi ada hubungannya dengan jiwa. Apalagi catatan pemberian Yuki juga punya topik yang serupa. Jadi apakah Yuji punya teknik bertukar jiwa? Sementara itu kita diperlihatkan Yuta dan Inumaki yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Dari adanya tiang-tiang di sisi jalan, kemungkinannya adalah mereka sedang menemui petinggi Jujutsu. Jadi apa yang akan dilakukan Yuta dan Inumaki pada para petinggi? Kemungkinan besar jawabannya adalah pembantaian. Karena di chapter berikutnya, kita diperlihatkan jasad para petinggi yang udah tergeletak. Setelahnya kita pun langsung time skip ke 24 Desember.
hari pertarungan bersejarah akan terlaksana. Di pihak Sukuna, Kenjaku yang selama ini berlindung di dekat Sukuna berencana memburu sisa-sisa pemain Cooling Game. Dia sengaja baru memulai langkahnya karena kalau dia menjauh dari Sukuna, Gojo bisa aja datang membunuhnya. Kenjaku juga bilang kalau hari di mana Sukuna dan Gojo bertarung adalah hari yang paling menguntungkan buat bergerak. Karena para penyihir kuat seperti Yuta, Maki, dan Hakari pasti nggak akan jauh-jauh dari lokasi pertempuran. Hal ini jelas untuk langkah antisipasi kalau Gojo kalah. Sementara itu sebelum menuju lokasi, Gojo bertemu dengan para penyihir lain. Awalnya dia mengeluarkan hawa membunuh yang sangat ganas, yang bahkan bikin penyihir lain ketakutan. Tapi disinilah Yuji dengan santainya bilang ke Gojo kalau tekniknya menghalangi. Mendengarnya Gojo pun tersenyum dan mempersilahkan Yuji menepuk pundaknya. Dan aksi ini pun langsung diikuti oleh penyihir lain seolah menyemangati perwakilan umat manusia ini. Itu dia pembahasan chapter 220 sampai 222 Jujutsu Kaisen. Chapter yang berfokus ke pembebasan Gojo dan persiapan pertarungan dua makhluk di luar nalar ini. Pertarungan yang akan terjadi di Shinjuku ini juga bakal berjalan di luar nalar. Kita bakal disuguhkan pertarungan yang beda dari sebelum-sebelumnya. Seperti apakah pertarungannya? Nantikan pembahasannya next video. Oke, segini aja video dari Rekomanga kali ini. Akhir kata, sampai jumpa.